Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya? Apakah terdengar jelas Bapak Ibu, teman-teman, para trader? Cek cek sound, cek sound. Suaranya bagus nggak ya teman-teman ya? Besok market sudah mau buka nih, kita mapping. Nah, tadi di BTC ya. Hari ini saya trading di BTC main profit ya. Sebentar ya teman-teman ya. Cek result. Perencanaan itu utama sebelum eksekusi. Jadi kebanyakan trader-trader sukses itu lama lama untuk melakukan perencanaan. Makanya jadi aneh ketika trading itu hanya sebatas feeling gitu ya. Kalau feeling pas kebetulan benar ya dapat profit ya. Tapi kalau pas salah ya, kan kalau feeling itu tidak bisa diulang. Sebentar. Check sound again. Check sound again. Oke, good. Good. Selamat datang yang sudah join ya. Jadi tradingnya kita teman-teman yang sudah join di grup Wawa atau di Tele yang masih belum paham ya silahkan tanya-tanya. Kita diskusi bareng gitu ya tentang pola NCRT ini. Apa yang membuat masih belum paham ya? Kalau BTC ini masih ini ya teman-teman, masih sideways ya. Ya bolak-balik aja dari kemarin. Jadi teman-teman gini ya, apa sih ya, ngulang-ulang lagi ya pertama ya. Kelihatan nggak ya? Kalau pola, jadi market itu ada dua ya teman-teman, kondisi market. Kalau nggak ranging, selain itu trend itu. Nah dari dua kondisi market ini, apakah ranging atau trend, kita masing-masing tuh punya metodenya ya. Kalau teman-teman yang suka scalpingan itu metodenya pas lagi ranging. Nah saya hanya memilih ketika kondisi market sedang trend.
Nah, tren itu apa? Tren itu ketika market itu nge-break ranging-nya itu, ya. Jadi market itu bergerak dari ranging ke ranging berikutnya. Tapi sebelum dari ranging ke ranging berikutnya, dia akan tren dulu ya. Coba saya pakai ini whiteboard ya. Pakai whiteboard dulu ya, biar kita sama ada tulisannya ya. Sambil lihat ada yang nanya-nanya ya. Saya ada wholesale. Wholesale di mana? 8871. Oh iya, BTC ya. BTC masih ranging. Nih, tahu kita di BTC ada ranging. Kenapa saya kemarin juga buy sell, tapi ranging itu ada resikonya ya. Ada resikonya kenapa? Ini ya teman-teman ya. Ini udah saya kotakin tuh ya. Kalau ranging itu kita kan gampangnya teorinya harus bisa kita tahu ininya ya, batasnya ya. Jadi market tuh ada dua ya. Market ini ada dua ya. Ini ada ranging, ini ada trend. Nah, kalau ranging itu kayak gini nih ya. Ini gini aja nih. Ini ranging. Tapi di market tidak seindah apa yang saya tulis ini. Tidak seindah yang kita tulis, yang kita lihat gambar ini. Kadang ranging itu apa ya? Gini 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 gini, gini gitu ya. Jadi tidak seindah apa yang kita gambarkan. Kalau teorinya, kalau lagi ranging di sini sell, sini buy, di sini sell, sini buy, di sini sell, sini buy. Itu teorinya. Kalau orang semua tahu bisa training begini ya, ya bisa kayak semua. Makanya saya tidak memilih ini. Saya tidak memilih market lagi ranging ya. Jadi kalau makanya kenapa kalau ditanya scalping kan gimana? Scalpingan saya nggak cocok dengan metode pola NCRT ya. Jadi tadi ranging sama trend ya. Nah, kalau trend tuh gini ya. Nah, atau kebalikannya ya. Nah, di trend ini ada dua ya. Trend itu kalau nggak uptrend ini, kemudian yang kedua adalah downtrend. Nah, dari uptrend itu, dari trend ini kita pakai ada dua cara ya. Cara entry. Entry-nya adalah yang pertama adalah pola yang namanya pola N. Nah, ini saya jelasin pola N. Pola N itu sama aja dengan breakout. Jadi istilahnya itu sama ya. Pola N itu sama dengan breakout. Kemudian yang kedua apa? Kalau teman-teman ngerti ada namanya konsep namanya rally base rally. Ini sama ya. Atau yang ketiga drop base drop ya, Pak, turun ya. Ini sama. Intinya pola N itu masuk dalam konsep teori namanya CCT. CCT singkatannya apa? Candle continue teori. Ya, udah mulai pelan-pelan ya. Tema malam ini bahasa apa, Pak? Mapping ya, mapping buat besok. Ini pola N ini untuk teman-teman yang baru join ya, Mas Vin ya. Jadi ada satu lagi tuh namanya candle kejepit. Ya, candle kejepit itu sama pola N. Jadi pola N itu masuk dalam rumah besarnya disebut candle continue teori ya.
Jadi candle continue teori itu yang tadi, ketika market sedang uptrend atau downtrend, contohnya uptrend ya. Ini pola N-nya di sini nih, satu pola N. Breakout ya, pola N. Ini pola N. Ini pola N. Ini. Begitu juga lagi pas turun ya. Di turun ya. Nah, turun ini pola N, pola N, pola N. N-nya tapi N kebalik ya, tuh N-nya kayak gini. Malam Pak, malam. Nah itu kalau itu tadi pola N. Nah, pola N itu masuk jelas, kalau pola N jelas untuk continue-nya ya, CCT-nya ya. Tapi kalau CRT itu sama juga. Cuman CRT itu mengambil, jadi kalau kan lagi begini ya, itu udah market trend ya. CRT-nya di mana? Di sini bisa, di sini nih. Jadi dia ngikutin time elemennya ketika market lagi uptrend, lagi bullish nih. Kita entry di sini di HL-nya. Jadi kalau nantinya akan ada pola N di sini, kita udah ngambil posisi di sini. Ngambil posisi lebih awal. Nah, dipaham ya. Jadi, nah pola N ini dua-duanya berulang ya. Pola NCRT itu karakternya berulang. Berulangnya di saat keadaan tren ya. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah berulang ini kita ada apa namanya? Cita-cita kan kita kan di trading profit itu bukan hanya sekali-kali tapi selalu profit ya. Yang disebut dengan kan pengennya kita semua trader kan jadi trading for living ya. Kan cita-cita kita bersama ini ya. Jadi kita cari duitnya dari trading for living ya, dari trading, bukan dari jualan kelas ini ya, atau jualan indikator, atau jualan robot dan sebagainya. Itu nanti aja, tapi yang utama tuh kita profit dari trading. Nah, apakah ini bisa tercapai? Bisa. Saya lihat dari para mentor aja. Mentor itu mentor-mentor saya ya. Ada yang menggunakan pola N ya. Pola N ini pola-pola CCT ini. Salah satunya dengan CCT itu high low method ya. Dia profit udah saya lihat dia punya tanah hektaran gitu. Atau yang dengan metode breakout ya. Mentor kalau ini guru saya ya. Mentor saya udah miliaran pakai metode breakout, sederhana banget. Jadi ketika market lagi begini, dia nunggu breakout aja sini tuh. Udah profit. Dia dia jadi dia hanya memilih metode breakout dan trend itu aja. Nah, dengan pola NCRT itu kita ada harapan supaya kita punya profit konsisten. Itu sederhananya. Tadi pola N sudah ya, tentang pola N udah jelas ya. Sekarang pola CRT-nya. Ini teman-teman pelan-pelan lagi ya. Karena walaupun kita sudah paham, nanti ada beberapa hal yang harus kita apa namanya? Maksimalkan gitu ya. Nah, kita lihat di teorinya aja dulu ya. Jadi teman-teman pola NCRT itu adalah baca sama-sama ya. Walaupun nanti saya udah jelasin juga di beberapa rekaman yang saya buat. Metode candle range theory adalah pendekatan analisa teknikal yang fokus pada range ya, candlestick untuk memprediksi pergerakan harga selanjutnya. Dengan memanfaatkan ide likuiditas, nanti saya jelasin likuiditas itu apa, dan pola rejection breakout pada time frame yang berbeda. Ini sering dikaitkan dengan ICT, Inner Circle Trader. Contohnya nih, contohnya turtle shop ya teman-teman. Kalau tahu nanti turtle shop apa pelan-pelan ya. Contohnya turtle shop. Untuk mencari entry setelah likuiditas diambil dari luar rentang candle, lalu harga kembali breakout kembali. Nah ini, jadi di dalam candle range theory itu semacam, jadi kalau teman-teman tahu ya, kalau kita lihat analisanya, itu harga bergerak dari range yang satu ke range yang berikutnya. Contohnya gini ya, tuh. Ini range nih. Ini range-nya ini nih. Bukan, kan ini kan makanya saya bilang
Jadi ketika dia naik sini ya, nih. Ini mau ke sini tuh range-nya nih, range-nya ini. Jadi setelah bergerak range, dia akan bergerak range ke berikutnya. Jadi ketika sudah mengebreak mengelewatin range-nya ini ada range-nya. Nah, range-nya ini nih, dia akan ke range yang berikutnya. Kan dia udah breakout sini nih ya. Ini range ini yang kita ambil. Range ini yang kita ambil. Jadi ketika tren reversal, ya CRT masuk dalam keadaan reversal ya. Reversal untuk menuju tren berikutnya. Jadi setelah reversal sini atau retest ya misalnya, retest, jadi lagi naik nih bullish, retest, reversal, dia akan naik lagi ke sini nih. Makanya kita dalam target candle range theory itu targetnya itu pertama ini nih 50% candle ini, kemudian ini CRTH-nya disebut CRTH yang ini nih. Ini disebut CRTL. Nah, kita atur ya. Kita entry nanti di sini nih. Nah, intinya di sini itu tadi yang apa yang saya sampaikan di sini. Dia tuh mengambil likuiditas. Jadi maksudnya gini ya. Ini kita ngambil time frame H4 ya. Tapi untuk entry-nya bisa di M15 ke bawah. Jadi entry-nya itu di time bawah. Jadi maksudnya mengambil likuiditas gini. Ada beberapa key level ya. Jadi ada beberapa key level ya. Jadi CRT paling tidak ada 4 key level. 4 key level. Yang pertama adalah CRT yang berbentuk yang ada key level dan fair value gap. Dulu ya ini ya. CRT dalam bentuk fair value gap. Ya, ini CRT fair value gap ya. Nah, CRT fair value gap itu gimana? Ini nomor 1 ya. Ada 4 key level ya. Yang jadi kalau dalam candle teori kan ketika dia lagi begini, lagi naik begini nih ya. Lagi naik ini nih, turun, naik nih. Nah, ketika ini nih, ini ada key level yang disebut CRT fair value gap. Itu potensi kita untuk apa? Untuk buy di sini. Bukan untuk sell ya, untuk buy. Jadi gimana caranya? Jadi kan gini, kan market lagi naik nih ya. Tapi sebelum market naik kan ada turun tadi ya. Nah, biasanya itu ada candle yang namanya candle hijau untuk naik. Candle hijau itu gimana ya? Ini gini ya, kan turun dulu ya. Kemudian candle berikutnya sini ya. Ini candle satu di sini ya. Ini di sini nih. Nah, ini sama ini kan fair value gap nih ya. Ini kita jadikan untuk masuk ke dalam kenaikan ini. Ini ceritanya yang ini ya. Jadi ini candlenya yang ini nanti kita jadikan sebagai C1 yang ini. Ya, yang ini jadi C1. Yang ini sebagai, jadi nanti di dalam CRT itu ada istilahnya C1, C2, C3. Nah, C1-nya ini nih. Ya. Bentar, ada yang udah paham apa masih bingung nih? Bentar dulu. Kalau udah paham lanjut dulu ya. Jadi market sedang bullish. Kita cari yang fair value gap yang ini nih. Cari yang fair value gap ini. Enaknya langsung di market ya. Kalau ini kadang bingung ini. Market langsung show aja ya. Ini teman-teman ya. Contohnya cari yang candle warna apa? Warna merah ya teman. Nih contohnya yang ini teman. Ini kan market lagi bullish. Yang satu H4 ya. Lalu lihat H4 ya. Sebetulnya bukan mesti H4 ya.
Jadi C1 itu syaratnya satu candle ya, yang tebal ya. Tapi bisa terdiri dari beberapa candle. Ini contohnya ini teman-teman ya. Ini kita ganti ya, tulis ini. Ini kan fair value gap nih. Tadi yang putih kita hilangin dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru masuk Pak. Ya, baru mulai kok mappingnya belum. Kok lama ya ini? So, kok nggak bisa kebuka ya? Nah, ini dia. Ini ya teman-teman, ini yang namanya fair value gap ya. Jadi bukan nanti skemanya tuh bukan mengejar yang ada skema liquidity, ada skema seperti ini. Jadi teman-teman nggak mesti harus ngelewatin itunya ini nih. Nah ini fair value gap. Maksudnya skema liquidity apa ya? Kan teman-teman bisa pelajari ya. Kadang kan ada namanya liquidity. Liquidity itu maksudnya gini ya. Jadi ini high time, misalnya ini ya. Ini sebagai C1-nya. Nah C1-nya ini kita taruh sebagai ini adalah CR, TL-nya ya. Nah, kalau yang liquidity yang biasa teman-teman pakai ada sih namanya CRT fair value gap ya. Dia harga bergerak ke sini, ngelewatin sini. Nah, ini ketika balik lagi kita buy di sini. Nah, itu namanya CRT fair value gap. Tapi tidak semua pakai ini gini ya. Ada yang namanya fair value gap itu lihat tuh. Ini candlenya yang merah kita jadikan C1-nya. Nah, ini C1-nya ini merah ini sebagai C1. Nah, ini kan ada sebenarnya ini nih fair value gap-nya kan ini tuh. Ini kan merah. Setelah ini ada fair value gap. Nih kalau yang liquidity kan harus nunggu di sini dulu baru entry buy kan. Misalnya kalau teman-teman biasanya yang pakai liquidity ada juga. Jadi CRT yang rejection block, kalau rejection block itu CRT yang skemanya nurun ke bawah dulu, ketika lewat lagi baru kita buy di sini. Tapi ini enggak kalau yang fair value gap. Nah, teman-teman udah belajar ya CRT tentang fair value gap. Fair value gap-nya itu pertama apa? Dia close-nya, lihat nih, close yang candle. Jadi yang ini kita jadikan C2-nya. Ya. Ini sebagai C1, ini C2-nya. Kita tunggu di sini aja ketika turun lihat entry-nya langsung. Nah, kalau di CRT itu jelas. Kita cari TRP-nya, target price-nya, target profit-nya itu hanya 50% candle satu. Ya, candle satu di mana ini aja. Kan ini udah ke bawah. Pak, ngitungnya kalau di bawah cuma sedikit dong pakai bodinya gitu. Dari body ke body bagi dua, ya sekitar di sini nih. Pas banget, coba aja lihat. Pak, kalau begini untungnya dikit banget dong. Bisa. Salah satunya yang kedua adalah di sini. Kita entry-nya di sini, TP-nya di sini, lihat. Nah, ini namanya CRT dalam konsep fair value gap. Ya, jadi CRT dalam satu fair value gap. Ini baru C1 value gap. Makanya ini perlu jadi jelasin karena nanti ada kita jelasin namanya CRT dalam bentuk liquidity ya, tadi atau rejection block. Nah, rejection block itu balik lagi, makanya ada beberapa konsep CRT yang terus ya. Benar ada yang nanya dulu nggak pelan-pelan nih satu ini dari awal nih, sebelum mapping ya. Ini lihat teman-teman, ya yang saya ceritain tuh ini kalau ini kan kebutuhan yang untuk sell nih ya.
Tapi teman-teman ini konsep yang sell ya, kalau tadi yang saya jelasin konsep yang buy. Sama ya. Jadi, nah kalau yang liquidation itu tadi apa, melewatin ini kayak gini nih, C1-nya ngelewatin kayak yang kedua adalah rejection block ya. Jadi CRT rejection block namanya. Key level yang rejection block. CRT dalam key level rejection block. Contohnya tadi yang ini ya. Jadi misalnya ini kita jadikan sebagai CRT-nya, C1 ini ya. C1. Nah, kalau ini kalau ditulis sama saya nanti ini kita jadikan CRTH. Itu berarti artinya ini C1-nya ya. Ini CRTL. Ya. Ini kan candlenya candle warna sama ya. Warna misalnya warna naik ya, hijau ya. Kemudian ada candle ke sini ya, dari sini bergerak. Kemudian dia naik nih. Bayangin naik gitu ya. Kemudian turun, close gini. Nah, ini namanya disebut dengan C2. Nah, teman-teman entry-nya bisa setelah C2-nya close ini, ketika C3-nya lagi running. Ini kan lagi turun nih ya. Ini kan hijau ya. Ini merah. Turun sini, ini kan naik dulu ya. Bisa naik sini, kemudian turun. Entry-nya bisa di sini, teman. Entry atau di sini. Ini di C3-nya. Itu untuk tahap pertama, untuk entry yang pertama gitu. Tapi kan kita orangnya serakah yang baik ya. Maksudnya kita gimana caranya jangan sell di sini ya. Karena target di CRT itu adalah 50% ini nih. Kalau di sini kan TP-nya deket banget gitu ya. Walaupun kita bisa TP di sini ya. Tapi yang probabilitasnya tinggi, gede tinggi itu yang di tengah-tengah candle C1 ini. Ya. Salah satu caranya adalah kita entry di saat C2-nya lagi jalan. Makanya ini lagi liquidity namanya. Caranya apa? Jadi ketika market lagi naik nih ya, ini kan ini time frame-nya H4 ya. H4 satu candle. Karena C1 itu bisa terdiri dari beberapa candle. Ya, H4 ini satu candle ya. Tapi bisa terdiri dari beberapa candle. Ini contohnya satu candle dulu ya. Nanti teman-teman pelan-pelan kalau udah di grup dijelasin ya. Beberapa candle bisa jadikan C1-nya. Nah, ini C2-nya lagi di H4, tapi teman-teman bisa buka nih ketika H4-nya udah selesai nih. Time frame buka di M15. Untuk mencari yang kayak gini, ini namanya disebut shooting star ya. Karena untuk sell ya. Cari shooting star atau candle reversal yang lainnya. Ini kan salah satunya shooting star ini ya. Ya, ini shooting star. Jadi satu candle adalah tanda reversal candle. Ada banyak sudah seperti namanya, nanti teman-teman belajar namanya tweezer top. Ya, itu juga sama. Jadi candlenya nggak mesti satu, bisa jadi dari dua ya. Tweezer top misalnya gini ya, sama ini. Ini kita jadikan C2 di LTF-nya ya. Itu bisa begini gitu ya, ininya merah ya. Itu sama tweezer stop. Atau ini begini, pakai wick-nya sama gitu. Sama ya ini. Itu pakai tweezer top namanya. Atau selain itu juga pakai namanya bearish engulfing. Jadi di low time frame-nya itu bukan saya tadi bagus begini ya. Walaupun begini aja juga cukup. Tapi kadang di market tuh bukan satu candle ya. C2 dia low time frame-nya. Ada juga yang namanya seperti bearish engulfing ya di time frame bawah. Misalnya di M15 tadi ya. Contohnya gini bearish engulfing ya. Jadi ini cerita tentang di time bawah ya. Nah, di sini ada C1-nya ya. C1 ingat ya, CRTH-nya ya. Ini di time frame besarnya ya. Kemudian ada begini nih. Lewatin ini. Nah, ini kan merah ya. Ini salah satu tanda jadi ketika lagi merah di time frame bawah ini ya udah bismillah aja kita sell di sini. Supaya kita dapat sell yang lebih di pucuk ya. Itu dua ya. Bisa yang grafik juga bisa. Makanya ada beberapa yang skema saya sharing itu entry di time bawah itu
bentuknya bukan hanya satu candle C2-nya ya. Coba lihat di grup lagi ya. Contohnya ini ya. Ini kan di entry time frame bawah tuh. Dia kan bukan satu candle, tapi ada dua candle, candle yang hijau sama yang merah. Lihat, yang di atas ada tulisan TBS-nya itu. Ya. Tapi nunggu ngelewatin dulu, makanya model entry-nya dikasih nomor 3 tuh. Ngelewatin bearish engulfing dulu, ke break dulu gitu ya. Karena ini di time frame bawah ya. Ya, paham dulu ya. Jadi konsepnya bukan hanya sekedar, nah jadi udah mulai turtle shop ya. Nanti teman-teman, nanti kalau sudah belajar konsep itu, nanti ketika entry di time frame saya tadi kan M15 ya. Nanti juga bisa ke M5. Bahkan di beberapa video live trading saya kan M1 malah. Namanya trading pakai TBS, Turtle Body Shop. Turtle itu kura-kura, body soap. Soap itu soap, bukan soap sabun ya, bukan ya. Tapi soap. Ya pelan-pelan ya. Gimana teman-teman? Paham dulu nggak nih Mas Martin, Mas Bram, teman-teman yang lainnya, Mas Joseph? Mana? Ada yang tanyain dulu apa lanjut? Mohon responnya dulu nih. Lanjut ya. Nah, jadi tadi pertama kita belajar CRT dengan key level fair value gap. Kemudian CRT dengan rejection block. Ingat rejection block itu bentuknya seperti shooting star ya, atau hammer kalau di pas di bawah, atau tweezer top. Kalau yang bawah itu namanya tweezer bottom. Atau juga banyak ya, ada morning star, evening star gitu, evening apa ya, rise ya, gitu-gitu ya. Jadi ada beberapa kan, ada shooting star. Nah, saya buat dulu ya. Untuk yang sell ya, untuk sell itu ada shooting star, tweezer top, bearish engulfing ya. Kemudian apa lagi? Bukan morning star, apa namanya ya? Apa namanya? Lupa lagi nih. Satu lagi ya. Evening evening rise ya. Evening rise, morning ya. Ntar ya, saya lihat di grup ya. Saya udah jelasin di grup malah lupa. Yang satu ada rekamannya. Tapi ya itu berharap, kadang ini masalah jaringan ya. Tadi pagi lagi lancar sih ininya, rekamannya. Evening Star ya. Di grup nih, cari dulu saya. Saya nggak ngerti namanya, tapi ngerti kalau ini adalah reversal gitu. Kadang gitu, apa namanya gitu. Evening Star. Mana di santai ya, pelan-pelan teman-teman ya. Nah ini Evening Star tuh. Ini nih. Shooting Star, Twizzler Dot, Evening Star. Evening Star itu adalah ya kembalikannya. Ini Evening Star ya, yang ini kelompoknya ini. Kalau yang buy itu ada hammer ya. Hammer satu candle ya. Kemudian tweezer bottom. Yang ketiga adalah bullish engulfing, BE juga. Dan yang sekitar adalah morning star. Ya. Nanti bisa lihat sendiri kalau misalnya evening star itu adalah salah satu tanda penurunan. Sedangkan apa namanya, morning star itu adalah tanda kenaikan. Ini cari lihat di ini ya, di Google itu bentuk-bentuk candlenya seperti apa. Jadi tadi udah dua ya. Pertama fair value gap, kemudian rejection block,
Yang ketiga adalah OHP atau OLP. OHP, OLP itu konsepnya sama sih. Jadi ketika udah kita tandain temper besarnya, jadi kalau candle kan ada yang namanya ini naik ya. Nah, ini disebutnya apa? Disebutnya kalau karena kita harian, jadi untuk time frame besarnya adalah previous daily high. Nah ini, jadi kalau OHP itu ini akan PDH akan menjadi OHP ya. OHP itu singkatannya Old High Perk. Perk itu artinya dibersihin atau dikena sweep ya. Ya. Itu maksudnya jadi ketika candle ini di sweep ya, kita naik dulu nih, naik, ketika turun di sini. Nah, ini PDH ini udah kena namanya jadi OHP, udah di perk. Jadi kalau di perk ya sama konsepnya seperti rejection block tadi. Ya, seperti rejection block tadi. Ini kan. Ini sama nih, ini rejection block. Jadi turun nanti. Oke. Begitu juga dengan OLP. OLP itu di bawah ya. Misalnya lagi bearish gitu kan. Lagi bearish. Nah ini udah ngelewatin ini nih. Naik lagi ya. Nah ini namanya OLP. Oke, dua ya. Yang ketiga adalah order block. Order block itu harus perlu penjelasan sendiri ya. Teman-teman sini ada order block misalnya. Jika naik gitu ya, turun lagi. Nah ini sama. Jadi konsepnya sama. Dia nggak lanjut naik tapi turun lagi. Kita ngambil reversalnya ini. Itu ya. Udah paham ya? Itu sebelum. Jadi yang pertama adalah analisa pertama high, low, open, close dari suatu candle H4 misalnya ini ya. Ini kita mencari yang namanya yang disebut dengan daily bias atau H4 bias. Tapi kalau saya sih senangnya milih daily biasnya ya. Kemudian likuiditas tadi ya, meliquid dari beberapa akhirnya kena terperk ya, dan rejection candle. Nah, yang berikutnya nih, turtle shop nih. Turtle shop itu kita melakukan entry di time frame bawah dengan harapan kita benar-benar entry-nya tuh kalau sell tuh sell benar-benar di pucuk, tapi kalau misalnya buy-nya tuh benar-benar di bawah. Maka ada istilahnya fake out. Makanya tadi di grup itu ada Mas Arman tuh. Gampangannya kalau continue pola N itu adalah breakout. Tapi kalau CRT itu adalah fake out. Fake out itu apa? Pura-pura di break tapi balik lagi ke bawah. Ya. Ini market tuh dari sini ya. Kemudian naik. Pura-pura ngebreak ini kan. Pura-pura. Tapi akhirnya dia turun lagi. Nah ini disebut dengan fake out. Akhirnya dia malah turun. Nah ini kita jadikan C2-nya. Ya. Jadi kalau pola N itu breakout dengan CRT fake out. Nah, makanya kita lihat market tuh lagi di mana posisinya. Posisi harganya tuh sedang di mana. Apakah di sini atau di sini. Kalau udah terlanjur di sini, ya udah kita ambil pakai pola N. Tapi kalau masih di sini lagi di bawah, kan lagi naik nih ya. Nggak taunya dia akan lagi turun begini. Ya udah kita siap-siap ngambil pola N-nya gitu. Apa CRT-nya. Ya. Nah, ini cara yang gampang ini. Cara untuk menentukan kita entry-nya. Identifikasi candle besar, maksudnya high time frame ya. Temukan candle besar, kalau saya pakainya yang D1 ya untuk lebih valid ya. Kemudian lihat di time frame bawahnya, amati. Jadi turun ke time frame lebih rendah untuk melihat detail aksi harga di dalam rentang tersebut. Misalnya tadi D1-nya lagi up ya, misalnya kayak emas nanti kan uptrend ya. Lihat di time frame bawahnya. Kemudian cari fake out-nya tadi ketika dia lagi melewatin CRTL-nya itu apa gitu ya. Kita ambil posisi untuk buy. Tunggu rejection breakout, tunggu harga kembali masuk lagi ke candle range-nya, candle C1-nya, baru kita entry. Paham ya?
Oke, ada yang nanya lagi nggak? Breakout udah, apalagi? Udah semua ya? C1, C2, C3, udah paham ya ini ya. C1 adalah candle ring-nya yang besar. Kalau ini adalah yang fake out-nya, ya. Kemudian C3 adalah ini. Ya, paham ya? Udah pelan-pelan ya. Nah, masalahnya kita entry itu kan pengennya serakah. Kalau misalnya lagi pas begini, kita kalau bisa sell-nya paling atas banget. Supaya kita targetnya tetap di sini, maksimal tuh di CRTL-nya itu ya. Walaupun target utama yang pertama itu di 50% candle 1. Nah, sekarang kita masuk ke belajar cara menentukan candle C1. Candle C1 itu minimal H4 selalu saya bilang ya. Idealnya D1 ke atas ya. Cuman dalam kondisi tertentu ketika ngelihat H4 itu agak susah ya untuk mencari C1 yang ideal. C1 itu disebut ideal ketika volumenya ini nih, volumenya lebih besar dibandingkan weight-nya. Ya. Jadi volume lebih besar dibandingin weight-nya ini. Kita nyari ini. Tapi kalau di market pas dilihat di chart, soalnya kalau di tele kadang memori nggak cukup. Nah, oh ya ide bagus nih. Nanti saya coba, saya udah punya ini sih, di YT ada namanya trading coffee. Nanti saya coba di situ ya. Ide yang bagus, terima kasih Mas ya. Iya kadang di itu memori kita kan ke download ya, jadi kadang penuh ya. Saya juga kenapa jadi langsung penuh ya. Saya jadi agak lelet. Saya hapus-hapusin dulu. Nah iya betul, makasih. Nanti saya coba upload di situ ya. Jadi C1 itu bodinya lebih besar dibandingkan apa? Width-nya ya. Nah ini hanya satu candle, jadi syarat C1 itu satu candle. Tapi kalau nggak ada ini, kita bisa lebih dari satu candle ya. Bisa 2 candle, 3 candle, 4 candle. Misalnya di time frame-nya itu ada di M15 ya. M15 itu, nah warnanya tidak mesti kan, kalau misalnya kalau C1 itu misalnya merah, itu bisa jadi warna-warni ya. Tapi kita batasin untuk membuat CRTH atau CRTL-nya. Ya, kita masuk ke mapping. Ini yang kita tunggu-tunggu. Nah, ini kan kalau secara pertama mappingnya itu secara weekly dulu ya. Teman-teman kita lihat ya. Mappingnya pertama yang warna warna apa ya? Warna ungu ya. Warna ungu itu sebetulnya monthly ya. Lihat tuh. Monthly atau weekly lah ya. Jadi market ini 3 minggu ini ya. 1, 2, 3, besok minggu keempat ya. Dia sudah mencoba emas ini ya, gold ini. Udah mau melewatin ya. Berarti udah melewatin belum kan? Jadi udah mau melewatin ini tuh. Ya, itu sebagai kita tandain sebagai previous weekly high. Nah, tapi itu minggu yang sebelumnya. Kalau minggu yang kemarin tuh ini kita tandain aja ini ya. Nah, nah di sini kita masuk ke timely daily. Jadi tujuannya ini kita ngelihat daily bias ya. Kita masuk konsep daily bias. Jadi pertama-tama pas buka market lihat nih. Market secara umum itu bearish atau bullish teman-teman. Secara daily. Kita buka makanya saya pakai indikator itu untuk memudahkan. Lihat kalau begini aja lihat. Kelihatan kan lagi bullish kan? Lagi naik ya. Jadi ini salah satu cara mudah untuk melihat market itu ya. Ini kan naik, turun, naik gitu. Sekarang jadi kalau begini apa ceritanya? Dia lagi membuat base. Nah, ingat juga, teman-teman bisa pakai pola N atau bisa pakai CRT. Caranya gimana? Kita garisin aja ini. Ini sebagai daily high yang kemarin ya.
kita garisin ininya. Nah, garisnya di sini yang ada putih-putih itu, ya. Nah, kalau begini potensi naik, tapi kalau naik itu biasanya ingat ya, dalam konsep klasik itu pergerakan market itu sebelum naik itu turun dulu ya. Maka ada istilahnya OHLC, OLHC ya. Mana sih bentuknya? Ini bareng ulang-ulang terus ya, emang materinya sengaja diulang-ulang karena kadang-kadang kenapa nggak paham teman-teman lupa gitu bagaimana proses suatu harga jadi naik atau turun. Itu pergerakannya OLHC sama OHLC. Ini kok nggak ada ya? Ini karena kebanyakan ini ya, sudah kebanyakan memori kayaknya ini lama. Bentar ya, sabar ya. Kayaknya pasti bawah deh. Ini teman-teman ya ini nih. Nah, kalau market mau naik ya, sekarang emas diperkirakan naik ya. Pasti prosesnya itu tadi ini. Open dulu ke bawah dulu, kemudian high close. Jadi kalau market ini kalau kita bilang akan naik, ini kan kebetulan pas banget close-nya ya. Masuk ke harga open sebelumnya ya. Nah, jadi kalau market akan mau naik, itu dia akan bergerak di sini nih. Open, low, lewati lagi open, high, turun lagi, close. Ini open, low, high, close. Jadi kalau gampang-gampangan aja ya, nggak usah pakai ribet-ribet ya teman. Ada juga teman saya tuh bang, wah lagi naik nih, market besok ini terus turun dulu. Ya udah tungguin aja di sini, buy stop. Biarin aja market, jadi market nggak usah kita kejar, wah lagi turun langsung sell, enggak. Dia lagi ngejar low-nya dulu, liquid low-nya dulu, biarin aja. Tunggu di sini teman saya ini, buy stop sini. Udah, nanti targetnya sesuai dengan high low sebelumnya. Ini cara yang gampang ya. Tapi kalau kita gimana? Pas open kita coba ngelihat ada di sini ada CRTL nggak nih yang kita jadikan sebagai C1-nya. Ketika dia ngelewatin ini di bawah, kita kita mau naik lagi baru kita buy-nya di sini. Setelah kita pakai CRT. Nah, caranya kan kita udah garisin ya. Udah garisin ini, besok kita masuk ke pelan-pelan ke H4-nya. Nah, kita kan nggak tahu nih. Makanya dari sini aja kelihatan ya. Hari Jumat kemarin dia mau turun ya. Pak, kalau gitu ngambil momentum turun enggak. Kalau saya ngambil nanti pas kita ngambil liquidnya pas ngelewatin bawahnya. Caranya gimana? Caranya ini kita ini kan yang ini ya. Ini adalah sebagai high sebagai PC hanya previous candle high. Dengan ini adalah previous candle low. Kita garisin pindahin ke bawah. Nah, itu dia gitu. Jadi ingat ya, kalau besok turun ya, lewatin sampai ke bawah sini, kita nunggu di sini di 4310. Baru kita lagi turun, oh ngebreak bawah Pak, mau turun nih. Enggak. Kita pengen naik. Jadi kita nunggu di sini di 4310, 4311 lah ya. Baru kita buy-nya di sini. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai C1-nya ya. Yang garis putih ini kita jadikan sebagai C1-nya. Tuh. Jadi kalau di D1 kan kelihatannya satu candle itu ya. Nih, candlenya ini kita bisa jadikan C1-nya. Tapi Pak, ini kan masih warnanya hijau kata Pak Iwan kalau bisa nyari yang merah ya. C1-nya kan candlenya yang merah baru kita tarik gitu kan. Nah, kita itu bukan ini ya. Kita lihat di H4-nya. Jadi H4-nya ini kan ini nih. H4-nya ini lagi membentuk merah. Jadi kita lagi siap-siap di bawah nih teman-teman ceritanya gitu besok nih. Walaupun besok tuh hari Senin biasanya secara ini lagi ranging tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini kalau secara D1 kita garisin ya.
ya, dari sini nih ya. Ini kan kata Pak Iwan kalau ngambil kalau baiknya kita cari range kalau pas bullish ini cari candle merah. Loh ini belum jadi merah, justru itu, ini masuk ke tahap yang advance ya. Merahnya belum jadi kita udah siap-siap. Jadi kita kan time frame-nya daily itu lagi masih hijau. Kita masuk ke H4-nya. Nah, H4-nya ini lagi membentuk merah gitu. Malah bagus kan? Jadi besok kalau lagi turun jangan langsung sell, biarin aja. Karena skema momentum yang kita pilih adalah lagi merah, candle merah, ya. Jadi candle merahnya biarin jadi dulu. Jadi kita sebelum entry ke C2 kan kita lihat akan dibentuknya C1. Nah, C1 yang kita pilih karena kita tadi lihat daily biasnya adalah uptrend, kita cari yang C1-nya turun. Ya, C1 yang merah ini. Jadi kita lagi nunggu jadi dulu, biarin aja. Jadi pagi-pagi lihat market lihat turun. Nah, kalau begini, Pak, saya kalau nunggu ini capek lama ya. Gimana kalau saya entry buy limit di 4310? Ya boleh aja. Itu candle terakhir udah jadi belum, Pak? Kok limit sell-nya dihapus, Pak? Maksudnya limit sell dihapus gimana? Limit sell-nya dihapus, Pak, di hari Jumat. Oh, yang hari Jumat ya. Hari Jumat itu saya bilang kita kalau begini bisa buy limit atau sell limit ya. Ya kan? Nah, sell limitnya saya di sini juga tapi saya hapus aja. Maksudnya biar fokus hari Seninnya. Jadi kalau mau naruh buy limit di sini nih 431026 ya. Langsung praktek. Tapi kalau sekarang buy limit bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa ya kalau market lagi tutup ya. Nih, kita langsung nih buy limit ya. Buy limit di 4310 misalnya. Nggak bisa tuh. Bisa nggak? Market loss. Jadi tujuannya kenapa kita buy limit di situ? Supaya kita jadikan ini sebagai apa namanya? Momentum yang kita inginkan gitu ya. Itu buy limit di sini nih, buy limit di sini. Tapi kalau mau teman-teman nih Pak, tapi kita nggak tahu sebetulnya nanti, tapi kan dia turun dulu ya. Tapi kenyataannya pas besok Pak, ternyata nggak besok sampai nggak turun ya. Kan bisa jadi kan. Besok ternyata nggak nyampe turun ya, malah naik gitu ya. Ingat ya, kalau naik, ingat ini yang garis putih ini adalah yang 4356 itu adalah potensi pola N ya. Tapi entry-nya nanti pas di bawah ya. Taunya pola N gimana? Lihat di time frame D1-nya. Bentar. Nah, ini di sini di harga ini nih kan. Ini kan potensi pola N nih. Jadi dulu kayak warnanya lain-lain. Warna kuning lah ya. Nah, nah ini warna kuning ini adalah potensi pola N di D1 ya. Tuh. Jadi ada dua cara. Nanti teman-teman kalau Mas besok nih, misalnya turun dulu, Pak kalau malah langsung naik gimana? Ya lihat lagi. Kalau naik tapi hampat nih, misalnya ya besok naik ya, nggak langsung turun ya. Jadi makanya kata mentor saya, kita ini saya itu selalu menganggap saya itu orang bodoh yang nggak tahu. Jadi bisa caranya apa? Buy limit dan sell limit. Kenapa buy limit sell limit tadi? Sell limit di sini, ini buy ya kan? Sell stop di sini, buy limit di sini. Kemarin sebetulnya sudah sell limit ya, tapi saya hapus ya. Ini sell stop sini sama sini buy limit. Jadi kita ngelihat besok ya market sama-sama. Tapi kalau pas lagi turun ya, kalau saya sih berharap besok turun dulu ya. Lewatin ini, jadi bisa buy limit di 4310. Buy limit di sini kena. Itu candle terakhir perhitungannya ada jadi belum? Maksudnya candle terakhir. Ini yang kuning udah close di sini, Pak. Ini close kan di daily-nya close-nya di situ, Pak. Tuh. Ya.
udah close nih, tuh close-nya di garis kuning ini, makanya dihampatnya tadi di situ. Nah, ini hampatnya ini ya. Jadi kalau gini gimana? Jadi ini analisa malam ya. Kita lihat besok ya. Ini ya. Ada yang tanya lagi. Jadi besok potensi koreksi apa? Ya enggak. Kita ngeliat situasi ya. Tapi kalau jadi kita ngikut market ya. Market maunya kemana? Market kalau pas buka langsung naik, kita break juga jangan langsung buy ya. Nunggu jadi setiap apalagi H4 itu deh. Jadi teman-teman ya, dalam market itu ya kalau misalnya ada time frame besar yang namanya breakout itu dia nggak langsung ini ya. Misalnya ini gitu ya. Dia langsung top gitu enggak, tidak semudah apa yang kita kira. Dia akan retest dulu. Kemudian naik lagi. Nah, di sini ada bullish engulfing baru kita entry. Makanya waktu awal-awal tuh ya di ini ada namanya saya masukkan BRE2. Ini untuk pola N ya, untuk pola N. B-nya itu breakout ya. Kemudian R-nya itu retest. E-nya itu engulfing. Baru entry. Nah, ini konsep besok ya, misalnya nih ya, besok nih. Ini kan lagi warna hijau. Ini warna merah. Gatonya warna hijau, langsung naik. Tak gitu, kita jangan langsung FOMO buy. Makanya kenapa nggak boleh buy. Kemudian dia turun ya. Turun. Pak, apakah kita langsung buy di sini? Kan kalau buy di sini kita bisa untung banget. Kan skemanya baru naik. Ya nggak juga. Nunggu dia ngelewatin lagi di sini nih. Ngelewatin sini lagi. Terus buka time frame bawah. Di sini ada bullish engulfing nggak? Misalnya ini kan A4 ya. Misalnya di M15-nya ada bullish engulfing. Oh udah bismillah. Jadi pola E-nya tuh entry-nya di sini nih. Kan ini pola E-nya ini naik, turun. Nah, naik. Nah, ini pakai pola E-nya ini. Ketika naik atas, biarin aja dulu. Pak, kalau dibiarin kenapa terbang ya udah nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa, kita kita ngikut market sesuai dengan skema yang kita pilih gitu. Kalau misalnya Pak ternyata kebetulan naik gimana terus ya udah bukan rezeki kita cari nyali lagi di atas lagi gitu. Jadi jangan FOMO. Biarin aja dia naik dulu ke atas, turun dulu, naik lewatin lagi ini breakout baru naik. Kalau dia naik besok ya, ternyata besok turun. Nah, ini CRTL-nya nih ya. Turun sini, biarin aja kita jangan langsung sell. Oh, lagi sell Pak, biarin aja. Kita hanya entry pada saat di sini. Makanya daripada nunggu bawah ya kita buy limit aja sini. Gitu. Tapi kan bisa jadi nanti turun, makanya mendingan kalau saya sih biarin aja ngeliatin nge-perk dulu saya, nge-sweep dulu ini nih. Ini di sweep dulu, di perk dulu, balik. Baru kita buy stop sini. Jadi saya senangnya lebih senang buy stop sama sell stop sih. Bisa sih buy limit, sell limit. Syaratnya apa? Jadi ketika dia lagi gini ya teman-teman ya. Ingat ya, buka chat lagi sini ya nih di A4-nya ini. Kalau dia pun ngelewat sini, apakah potensi tembus ke bawah atau enggak? Nanti belajar namanya order block di sini nih, sebelah yang garis sini nih. 430 ini. 430 berapa tadi? Angka 430 kan sebetulnya saya kadang males ya untuk melihat apakah ada order block di tema. Udah langsung aja kalau daily low itu sebagai order block. Walaupun dia mau kan dia turun sampai ke bawah kan. Logikanya gitu aja. Jadi low yang ini kita jadikan sebagai order blocknya gitu aja. Jadi ketika dia ngelewatin itu kalau kalau misalnya teman-teman punya modal kuat misalnya di sini yang di putih ini sebagai buy limit. Kalau misalnya dia tembus lagi Pak, lewatin sampai sini ini. Jadi SL-nya itu kita jadikan SL di sini nih. Makanya modalnya harus cukup nggak nih? Nah, SL-nya di 4.300 jadi 100 pipan lah ya. Jadi kalau misalnya buy limit di sini, SL-nya di bawah sini nih. Nih. Tapi kalau ini order block bagus banget nih di daily nih ya. Ya kan ini kan order block turun ya. Jadi kita lihat besok ya. Entry limit itu maksudnya apa? Entry limit itu buy limit, sell limit ya.
Udah paham belum buy limit, sell limit? Tuh saya jelasin ada yang belum mengerti lagi. Jadi entry teman-teman ada dua ya. Ada namanya entry nih. Kalau teman-teman atau buka ini langsung ya. Ini kebetulan marketnya tutup. Nah ini nih. Ini cara entry ada execution, ada 5 nih kalau di MT4 ya. Ada market execution, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Nah, kalau di MT5 itu lebih lengkap lagi nih. Tapi jarang saya pakai juga. Tuh ada yang namanya buy limit, sell limit, buy stop, sell stop ya. Buy stop sama sell stop. Ya. Jadi maksudnya yang udah paham ya, entry-nya nggak pakai TF ya, Pak. Maksudnya nggak pakai TF. Entry-nya nggak pakai TF. Maksudnya TF gimana? Entry-nya nggak pakai TF. Saya malah nggak ngerti. Jadi entry itu ada execution. Jadi langsung buka chart, langsung open posisi ya, jebret gitu ya. Tapi ada pending order namanya. Pending order itu ada namanya limit order sama stop order. Ya, ini sama ada buy, ada sell. Ini ada buy limit, ada sell limit. Gitu. Jadi kalau masa harus jelasin limit order kalau buy stop ya, misalnya buy stop ya. Misalnya harga sekarang 100. Nah, kita tulis di harga 110. Jadi ketika ngelewatin ini, kita kena tuh eksekusi. Nah, kalau sell stop berapa? Misalnya sell stop harga lagi 100, kemudian turun ya di sini 90. Ketika turun lewat 90, nah sell stop kita kena gitu. Itu buy stop, sell stop. Time frame-nya selalu di low time frame ya. Jadi teman-teman cara melihat ini pertama tuh misalnya ini daily bias ya. Daily bias itu tujuannya untuk lihat view ya, view secara umum. Kemudian misalnya key level ya. Key levelnya di H4 misalnya, key level. Ini entry-nya nih, entry ya. Entry-nya itu kalau teman-teman baru ya, karena kalau pengen lebih konfirmasi di M15. Tapi kalau yang lebih medium, yang lebih paham itu M5. Tapi kalau lebih jago lagi nanti M1. Ini teman-teman materi yang mantap nih, entry-nya dengan TBS dan CISD. Itu yang lebih seru tuh. Entry di M1. Nanti bisa entry-nya. Jadi walaupun key levelnya di time frame besar, tapi entry-nya di time frame bawah. Ya, kita masuk lagi ke market. Teman-teman lihat nih, kenapa sampai saya floating minus ya di Audi JPY? Itu kenapa ya? Karena saya lupa TP-nya telat. Karena dia pas turun ke bawah saya lupa gitu. Ketiduran. Jadi kadang gini ya, kita entry udah bener, ada hal-hal yang non teknis ya. Jadi ada hal-hal non teknis yang kita sell TP-nya lupa. Ini kan ceritanya udah turun ke bawah ya teman-teman. TP-nya lupa ditaruh ya udah. Entry per hari berapa kali? Ya entry-nya itu ya lihat 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 momentum ya. Jadi bukan per hari ya. Jadi teman-teman saya entry-nya itu kalau sekarang lagi senangnya ini nih, lagi fokus nih. Dulunya multi ini ya. Kalau sesi Asia, saya suka Audi JPY.
Tapi kalau sesi Eropa, ya, Eropa jam 2 ya mulai. Itu EU sama GU. Nah, kalau Mas itu New York Session itu ya SAU. Tapi pas saya maunya semua ya udah, kalaupun mau semua, saya kadang ini pagi nih SAU juga sama New York. Karena saya sangat jarang profit tuh SAU di ini nih di sesi Eropa, nggak tahu juga belum rezekinya saya. Tapi kalau pagi insya Allah saya sering profit sama malam. Tapi kalau Euro SAU saya jarang profit ya. Maka daripada itu saya milihnya di luar. Itu yang saya apa namanya rasakan gitu. Jadi kalau pagi saya tuh lagi suka ini nih audio JPY ini nih. Karena apa? Audio Australia ya. Australia jadi waktunya itu kan dari pagi itu udah masuk sesi pagi-pagi kan kita buka sesi Australia ya, jam 6 tuh kan pagi. Kemudian sekitar jam 7 jam 8 mulai sesi Jepang kan, sesi Asia. Ini mantap banget ya teman. Jadi entry-nya tuh bukan asal harus tiap hari entry ya. Tapi entry-nya lihat momentum. Jadi kalau pagi nggak ada momentum, walaupun kita entry-nya di AUJPY gitu, ya udah nggak usah entry. Jadi pertama itu kita trading ada makanya pertama yang saya selalu ulang-ulang ya. Kita harus tahu ya. Lihat saya itu ada namanya tahu momentum, tahu batas dan tahu resiko. Momentum itu dengan kita momentumnya apa nih? Ada pola N ya kita masuk N. Ada CRT ya kita harus CRT. Maksudnya nih momentumnya lagi continue ya. Ya continue kita pakai ini. Lagi continue tapi lagi reversal dulu ya kita pakai ini. B itu batas, batas itu jadi sebelum entry kita udah tahu batas itu nanti TP-nya di mana gitu. Bukan entry nanti TP-nya lihat kemudian enggak. Jadi batas itu adalah TP yang probabilitasnya tinggi. Makanya kita harus ngerti namanya paham C1, yaitu di 50% C1-nya. Nah, R itu risiko, itu adalah SL-nya. Jadi ini kalau ini tuh masuk ke bagian money management ya. Jadi walaupun kita entry harus pakai SL juga. Karena kalau nggak pakai SL artinya apa? Artinya kita membiarkan gitu risiko kita tanpa ada pengendalinya. Gitu. Nah, paham ya teman-teman ya. Sekarang tadi udah tahu ya, udah ya. Sekarang kita ke OJPY ya. Sekalian lihat nasib saya besok nih. Lihat nih. Makanya saya apa adanya nih. Sharing ya loss profit profit. Karena ini suatu yang natural manusiawi trading itu ya nggak profit terus. Bisa juga floating minus. Nanti kita evaluasi. Tapi metodenya apakah kita ganti? Enggak. Wih, ada yang nanya BTC. Mantap nih. Oke, ya ini teman-teman yang baru join ngerti nggak DCT? Bentar saya serangnya. Jadi tadi kan diomongin ada turtle shop apa turtle body shop sama ya teman, masalahnya di body. Ada juga namanya CISD. Jadi CISD Chain Instruction Delivery. Jadi maksudnya apa? Ini adalah reversal ya. Jadi ketika CRT kan reversal, tapi entry-nya di CISD aja ya, jangan TS itu nanti bisa di M1 ya. CISD itu M5, M15. Itu kalau kita paham CISD, kita jadi tahu kapan entry-nya. Mau contoh BTC ya. Coba lihat BTC. Nah, kalau CSD itu nyarinya di template bisa template bawah. Kalau misalnya CSD kan sebagai entry. Kalau kita buka CSD di H1 bisa juga, tapi untuk setup yang apa? Setup yang wah, buka sini ada momentum buy teman-teman ya. Tar dulu ya, tar dulu. Nih, ini kan ini teman-teman. Ini lagi naik nih. Jadi nunggu nanti ini kan ada potensi fair value gap nih yang saya bilangin tadi nih kan. Jadi nanti nunggu jam 10 kurang ya. Kalau dia masih di atas yang garis putih ini, garis putih garis apa? Lihat garis putih daily-nya lihat.
Tuh, dia adalah PCC, Previous Candle Close sebelumnya, lihatnya garis putih ini. Malah tadi udah telat ya, kita harusnya buy di bawah tadi ya, nggak apa-apa ya PCC-nya. Ini pas turun lewatin terus naik, ini lagi mau naik nih. Dapat 85 Pak, JC tapi naik dulu. Maksudnya naik dulu. Ini lagi potensi naik ini. Kita lihat di M5 ya. Apa ada CIST? CIST-nya banyak banget ya. Malah di M1 ini. Ini CIST-nya nih sekalian ya. Yang putih kita hilangin dulu ya. Iya tadi sore. Nah kalau begini nyari CIST-nya yang mana coba teman? Cari yang jadikan C2 reversal candle-nya yang mana? Itu. Oke, kita masuk ke CIST ya. Jadi CIST itu ada beberapa tipe ya. Nanti sekalian buka di sini ya. Masuk ke grup. Grup itu udah saya jelasin tentang CIST. Jadi kalau teman-teman mau join ini gratis grupnya ya. Nggak ada jualan kelas, jualan sinyal, indikator, nggak ada. Gratis semua sini. Brokernya teman-teman sendiri aja. Nah, kalau ada juga tuh Pak, ada yang japri Pak, saya pengen IB-nya Pak Iwan. Enggak, ini linknya ini aja ya. Linknya. IB-nya nomor IB-nya berapa? Enggak. Emang enggak. Saya nggak mau terikat. Nanti teman-teman kalau saya jadi IB jadi terikat. Suruh ngasih arahan apa. Gitu. Ini teman-teman ya. Ini CISD itu yang pertama adalah large series. Large series itu yang tertanda ini nih, ada hammer ya. Hammer ini, yang ngitungnya ke belakang nih, 1, 2, 3, 4. Harus ditarik ke kanan. Itu namanya CISD. Dan kita bisa entry di sini. Ingat ya, entry-nya nunggu breakout. Ya breakout dulu ke bawah, ya kan? Breakout, jangan langsung kita ini ketika masuk lagi baru kita kan breakout nih yang setelah kita garisin kan breakout warna hijau nih ya. Biarin aja jangan langsung buy. Nunggu dia turun dulu, retest, naik dikit baru kita buy. Ini juga sama kalau ini yang smaller series cuma 2 ya. Itu sama. Nah, kita kan sekarang masuk ke materinya nih. Ya validnya kalau kita udah tahu ngelewat ada namanya rejection candle reversal ini nih contohnya ini. Ini yang kita jadikan hammernya adalah yang warna hijau ya. Cara syaratnya hammer apa teman-teman? Low-nya lebih paling bawah ya. Jadi kalau ada buka begini, wah ini ada CIST nih. Caranya gampang hitungnya. Nih ini sebagai hammernya ya. Hammer. Ini 1, 2. Nah kalau CIST-nya di mana? Kita garisin ini. Nah kita garisin sini tuh. Jadi kalau udah digarisin kita misalnya ini warna, kita ganti warnanya ya. Warnanya hijau ya. Nah itu garis CISD-nya namanya. Terus syarat yang berikutnya nih teman-teman ya, walaupun ada begini Pak, CISD itu harus refresh nih. Salah satu refresh nih, lihat ke belakang sini, lihat kosong, 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 namanya refresh tuh, kosong, 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 kosong. Jadi lihat jangan yang deket-deket itu. Di sini nggak ada candle lagi tuh. Paling belakang udah nggak ada candle lagi. Ya. Nah ini CISD-nya. Jadi ketika ada ini nih, ceritanya kan masih begini nih. Wah ini potensi CISD. Udah kita tungguin aja. Tungguin di atas kita garisin. Nah ingat ya, walaupun naik, kan tadi udah misalnya M1 naik, biarin aja dulu. Pak nanti nggak dapet pulangnya. Pak saya resiko nggak apa-apa lah Pak. Kadang gini, saya buy stop di sini nih. Waktu pas di sini nih, lagi candle di sini, buy stop di sini. Tapi saya nanti SL-nya di sini. Ya nggak apa-apa. Ya kan, buy stop sini SL. Jadi dia naik. Harusnya kalau mau kan nunggu dulu. Tapi kan kita takut kehilangan peluang ya. Buy stop sini, SL-nya sini. Makanya ketika udah kena SCSD dia tuh. Tuh naik kan. Ya, udah paham ya. Ini CISD di M1 malah teman-teman tuh. Jadi nggak usah tertesop aja, nggak usah tertesop. Nah, kalau pakai tertesop di mana entry-nya? Lebih gila lagi kalau tertesop.
Nah, ini teman-teman pada serakah semua nih di sini tata shopnya nih. Nah, ya. Jadi ketika ada di bawah, kita nunggu paling bawah lagi tuh teman-teman di candle ini nih. Bayangin deh. Tapi makanya kalau nggak usah serakah lah, pakai CISD aja. Ini tata shop sini. Nah, ada juga beberapa model entry, makanya ada entry-nya pakai CISD, ada juga yang bukan CISD. Tapi itu next lagi ya, nanti takutnya bingung ya. Cuman materinya ada di sini juga sih, udah saya share juga. Ya, ini contohnya kayak gini nih. Tuh, ini kan ada beberapa pilihan model entry. Ini ada TBS, ada model entry, ada CISD. Maksudnya apa? Kalau tidak tahu namanya, jadi kalau misalnya saya share ada CRT height, itu adalah key level ya. Artinya itu garis itu adalah garis di time frame besarnya. Nah, CISD ini adalah time frame yang kecil. Misalnya M5 atau M1. Nah, CRTH itu garis ininya di time frame besar H4 atau D1. Jadi pas kita udah garis di situ, CRTH-nya udah dapat, kita masuk di time frame M5 misalnya. Lihat tuh kalau TTS di bawah mode 1 itu adalah cara entry-nya setelah ada body shop. Pas ke bawah yang entry yang ini itu adalah CISD yang ini nih, tulisan entry itu ada CISD kalau kita sambungin tuh. Kan nah kebetulan ini reversal candle-nya bukan satu candle. Ya, ini ada beberapa cara nih. Sama, jadi tinggal ngeliat pahami ini aja. Kalau melihat CISD, udah paham ya? Apa mau live trading sekarang? Udah telat ya. Udah ngelewatin ke atas. Tapi lihat nih di H4-nya nih yang saya bilang tadi di H1 ya. Ada yang namanya fair value gap. Ini ya fair value gap-nya ini sama ini. Jadi nunggu nantilah. Ini udah tandain ya fair value gap ini teman-teman yang di BTC ya. Nanti jam 10 kan kalau fair value gap yang benar dia akan turun dulu. Kalau mau ngentry ngambil 88 silahkan ya. Tapi nunggu tes dulu. Itu sederhana metodenya, gampang tinggal dilaksanain, tinggal belajar sabar aja. Jadi ketika dia ngebreak misalnya CRTL-nya itu momentumnya baru dimulai ya. Jadi ketika ngebreak apalagi kenceng teng, nah udah nunggu di CRTL-nya itu buy stop atau sell stopnya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Teman-teman yang belum follow akun saya silahkan follow. Ini materinya ada di grup ini. Tapi akhirnya idenya ke YT ya. Tapi nantilah itu. Yang sudah paham, yang udah dengan adanya CRT, silahkan siapa nih yang sudah nyoba trading dengan CRT dari saya, testimoni deh gimana, ada kendala apa? Cara entry di fair value gap Mas Martin, nah bagus ya. Nih contohnya tadi ya, ini gini ya, contoh di gambar ini aja yang di A1 nih kan, entry-nya di mana kan? Ini menariknya nih, entry-nya di mana? Entry-nya adalah di sini Mas Martin nih. Pertama, garis putih, ingat ya garis putih ya. Garis putih itu adalah garis open. Nah, tuh. Nah, garis putih itu adalah apa? Previous daily open
open, kita garisin. Jadi setiap candle yang ada PCO-nya, PCO kita garisin ya teman-teman. Itu sebagai angka-angka psikologis lah ya. Jadi ini sebelumnya gitu ya. Hanya di sini ya. Ini naik, ini segini ya. Ada gini ya. Ini kita garisin, ini kita garisin. Yang ini nih kita garisin, garisin, ini garisin. Ini juga kita garisin juga. Ini kan high. Ini kalau misalnya open berarti ini close, ini adalah open, ini adalah low. Kita garis-garisin ini. Ini tahap awal ya. Kita garis-garisin sebagai angka. Jadi candle itu ketika melewati ini turun lagi berarti kita tinggal apa sell. Candle kita turun ya ngelewatin ini, ngelewatin low-nya kita buy di sini. Wah, Pak, saya telat di sini. Ya udah nunggu di sini. Jemput sini. Posisinya pas kita buka chart lagi udah ke bawah lagi naik lagi. Ya udah tunggu di sini. Buy-nya. Pak, saya udah telat di sini ya. Tapi ini lihat dulu ya. Ini kan market lagi apa? Lagi jamnya jam berapa mendekati close waktunya. Nah, misalnya ini udah tunggu di sini aja. Nanti lihat reaksi di sini ya. Jadi tugas kita itu market sedang beraksi ya. Kita hanya bereaksi atas market itu. Tunggu dulu. Makanya nggak ada tuh kita FOMO-FOMO nunggu retest dulu. Jadi entry-nya itu kebanyakan setelah retest ya. Setelah retest. Ya. Setelah retest baru kita ambil posisi. Bukan lagi beraksi kita ikut aksi. Makanya itu kalau teman-teman pas lagi news itu kan langsung kita buy gitu. Itu namanya untung-untungan. Nggak taunya naik terus ya rezeki. Tapi bisa jadi naik turun lagi. Makanya banyak kan kalau lagi trading pas news ya ini loss. Kenapa di minggu awalan hari aja? Kecuali teman-teman mainnya mau main swinger ya weekly ya. Nggak masalah. Tapi walaupun daily atau itu kita tandain, weekly-nya juga kalau bisa ditandain juga atau monthly-nya. Makanya buka digarisin misalnya dari monthly-nya berapa, daily-nya berapa gitu. Jadi garis-garis itu akan menjadi patokan. Jadi teman-teman ketika ada dia, saya ini pelajaran ini. Jadi gini, market itu akan mantul atau lanjut ya. Market itu akan lanjut ataupun mantul. Mantul tuh betul balik lagi itu. Karena dia harus ngelewatin ini nih, barrier-barrier ini ya, yang kita sebut dengan strong resistance atau strong support. Apalagi ininya tuh time frame besar. Makanya ketika ada di ngelewatin Mas kan pernah ngelewatin ini ya, strong resistance monthly. Ngelewatin atas. Itu salah kalau pas wah Pak lagi breakout monthly berarti akan lanjut terbang. Enggak juga. Kita jangan langsung buy, kita nunggu turun dulu. Kalaupun dia mau naik ke atas teman-teman ya, itu nggak langsung gitu apalagi monthly. Dia harus pakai daily ya. Kalau monthly daily-nya daily bullish engulfing. Jadi kalau nanti daily-nya itu ada ngelewatin ini nih. Dia kan naik, turun. Nah, ketika naik lagi ngelewatin ini tapi membuat bullish engulfing baru kita ambil posisi buy. Tapi kalau baru awal-awal bulan itu ya ngelewatin ini nggak langsung naik. Karena susah melewatin yang time frame besar itu. Oke, apalagi ya? Udah ya. Pak, pair forex yang cuan apa aja Pak? Selalu USD. Nah ini, kenapa sih trading harus USD? Sedangkan banyak tuh para yang lebih. Jadi kalau banyak kajian atau apa ya itu justru yang banyak probabilitasnya tinggi itu adalah EU. Sangat jarang orang itu di SAW kecuali orang jago dan beruntung ya. Kalau udah jago malah potensinya SAW itu lebih besar banget ya teman-teman. Nanti kalau udah teman-teman jago SAW naik ke Nasdaq. Nasdaq tuh kalau di sini apa namanya ya? US berapa? US 100 ya. USA 100. Ini nih Nasdaq ini. Nih sini US 100.
atau ya mainnya indeks ya US 100 ya. Tapi kalau misalnya trading ya anu, perlu adanya fokus gitu. Kalau nggak fokus karena tiap-tiap ini ada karakternya masing-masing dan mereka tuh enaknya pas jam-jam tertentu gitu. Makanya kalau saya kan, saya tuh nggak cocok trading saw jam sesi Eropa nih, sesi Eropa nggak cocok saya. Karena beberapa kali trading sesi Eropa loss mulu gitu. Misalnya pagi dapat profit ya dari jam 6 pagi misalnya trading sampai jam 12 siang gitu ya. Walaupun jarang sih karena itu kan kerja ya. Hanya buka chart gini-gini, kita trading yang di saw profit besar, tapi pas di sesi Eropa dihabisin. Karena di sesi Eropa ada namanya istilahnya Judas swing ya. Judas swing itu apa? Jadi market tuh pagi itu kan ini kalau secara AMD ya. AMD itu adalah accumulation, manipulation, distribution atau extension ya. Pagi itu kalau misalnya market mau naik ya, dia ini nih ya, macam akumulasi naik turun ya. Saya naik nih, pas naik kita dapat ya. Tapi pas sesi Eropa naik lagi, tek gitu ya. Kita misalnya pengen naik lagi ya, nggak taunya itu turun, ya kena Judas swing namanya. Baru kemudian sesi New York naik lagi atas. Nah itu saya nggak belum paham Judas swingnya gitu. Jadi malah tapi kalau teman saya yang lain udah paham enak malah. Jadi entry-nya bener-bener di low kan kalau mau naik kan tadi ya market tuh open ya. Open gini sini dulu. Ini sesi sesi Asia ya. Kemudian turun ya. Turun sini. Ini sesi Eropa nih. Ini Eropa. Nah, kalau yang jago ini juga swing sini nih. Namanya namanya kill zone ya. Kill zone tuh apa? Jadi orang-orang yang baik itu di kill semua tuh pas zaman sesi Eropa. Justru kill zone ini kalau yang jago kita bisa buy di sini. Kemudian dia kan naik lagi, ngelewatin ininya lagi. Ini kan open ya, open. Ini low. Kemudian ini naik ke atas lagi sampai high ya. Sampai high sini, high ini close-nya. Nah, ini kalau misalnya makanya ini kali ini ngomongin sesi trading ya. Ketika sesi Eropa sampai sini ya, kemudian lagi naik sesi New York melewati harga open sesi Asia nih. Ini menjadi titik penting ya. Kita bisa buy di sini makanya. Makanya ada teman-teman tuh tradingnya nunggu di sini aja. Ketika dia lagi turun biarin aja. Nunggu di sini ya buy sini. Profit ini. Ya, sama aja dengan CAT juga. Ini 50%. Itu ya. Nggak ada sinyal, Pak. Kita nggak ada jualan sinyal. Nggak ada sinyal. Saya jadi edukasinya teman-teman jadi trader mandiri. Nanti teman-teman yang memutuskan buy di mana. Tapi kalau teman-teman pengen mengharapkan sinyal, jangan join grup ya. Jangan join grup percuma, nggak ada. Nanti pengennya nyari sinyal. Jadi tujuan saya tuh teman-teman jangan tergantung sama saya atau orang lain ya. Tapi jadi trader mandiri. Supaya nggak ketipu oknum mentor, orang jualan indikator gitu. Dan ini gratis semua ya. Jadi trader mandiri, kalau saya kasih sinyal, Pak, makanya saya ini sebetulnya saya salah tuh nggak ngasih tahu tadi. Nggak ada sinyalnya, misalnya sekarang kalau ini ada bagus nih, momentum bagus misalnya, bisa buy di sini kan gitu kan. SL-nya di sini, kemudian TP di sini gitu. Maka ada bilang ini TP1, TP2, TP3. Enggak ada ya. Mas kalau pagi enak banget ya kalau udah tahu. Tapi jangan lupa sesi Asia itu adalah akumulasi. Walaupun dalam tertentu tuh ekstensinya tuh di hari Senin ya. Ekstensi itu lagi naik kenceng ada. Maka kadang-kadang pagi kok naik kenceng pada news. Karena dia lagi masuk ke sesi ekstensi ya. Karena ada istilahnya A, M, D, X. Nah ini. A itu akumulasi. M itu manipulasi.
D itu distribusi, X-nya itu extension. Per apa yang enak? Per sesi apa aja Pak? Pas pagi apa? Tadi udah ya saya. Pagi saya out JPY kalau saya dan emas kadang-kadang emas ya, lihat juga ya. Ini ya. Kemudian kalau siang EU sama GU. Siang ya. Kalau malam ya SAU. Tapi kalau teman-teman yang lain ada jago lagi apa? Itu tadi USA 100 alias Nasdaq atau indeks yang lainnya. Udah nggak usah banyak-banyak. Pak, tapi saya juga suka GPBJPY, silahkan ya. Ada juga yang GPBJPY atau ada EJ. Ya ada teman yang lain, bukan saya nih. Teman lain tuh sore tuh kadang EJ juga nih, EJ. Euro JPY. Udah. Oke, udah cukup ya teman-teman ya. Apalagi nggak ada yang tanyain kan? Ya IST udah paham semua, TS udah. Kalau yang mau follow, nah, oh ya saya mau ini kan saya lagi lihat nih teman-teman. Gimana nih nasib saya nih floating minusnya besok. Jadi saya adalah floating minus kecil nih ya, $12. Ya, lihat di $12 ini makanya apa adanya saya. Jadi emang gini ya, saya itu beberapa kali trading dengan kesalahan non teknis ya, bukan setup ya. Misalnya saya tuh lagi nunggu kereta ya, nunggu KRL ya. Kemudian saya buka chat ya. Posisi chatnya lagi begini nih teman-teman ceritanya nih. Terus lagi asik-asik begini ya, ini begini nih ya. Waktu itu berapa? 0, bukan 0,1 lagi. Nggak taunya pas jalan kereta menuju Bekasi jalan ya, udah masih lama. Pas nengok ke depan gitu, loh di depan saya langsung naik. Tahu nggak saya? Pas umpel-umpelan kena sell, padahal itu lagi analisa buy ya. Saya bilang pas buka, Allah Akbar, saya kenapa jadi loss? Ya itu namanya non teknis ya. Makanya pastikan teman-teman handphone itu dalam kondisi dalam jangan kayak gini ya. Nih, jangan kayak gini nih ya. Keklik gitu, salah gitu. Kita lihat nih ya, secara daily udah saya garisin. Ini besok ya analisa ya. Kita garisin dulu untuk melihat apakah dia akan naik atau turun ya. Kalau saya berharap turun ya. Ini sebagai PCHP daily. Kenapa saya mau anggap turun? Ini. Jadi kenapa saya SL-nya di atas ini? Ini adalah weekly ya. Weekly-nya di sini nih. Nih weekly-nya. Jadi ketika dia naik, ya, lewatin weekly, saya yakin akan turun dulu gitu. Nggak langsung naik besok untuk Audi JPY. Wah, Pak Iwan ngomong gitu ada kepentingan nih, soalnya udah sell yang nyangkut kan. Ya memang ada sih. Tapi secara umum gitu teorinya ya. Dia naik dulu, lewatin ini, makanya saya SL-nya di atasnya gitu. Cuman masalahnya kalau trading di pair SAU apa AUJPY itu ini ya teman-teman, spreadnya lebar banget. Ya, sekarang aja tuh 141 coba bayangin, lebar banget. Jadi dia ngalahin itu tuh, SAU USD. Dengan SAU USD dia ngalahin makanya spreadnya panjang banget ya. Nah itu, jadi saya berharap akan turun ya, karena nanti akan ada naik dulu. Semoga nggak kena ke SL ya pagi-pagi nanti SL-nya saya tarik lagi ke atas sedikit. Kalau sekarang kan nggak bisa ditarik gini tuh, bisa nggak?
Oh, nggak bisa kan? Tapi udah saya taruh Excel di situ, sudah aman. Jadi dia akan liquidity sweep dulu, namanya tadi ada yang paham ya, liquidity sweep dulu. Walaupun nggak liquidity sweep akan turun ya. Karena nih, selain candle yang kita batasi ini kan sebagai PCL ya. Hasilnya previous candle height-nya ini. Jadi kalaupun ngebreak atas atas dulu terus turun lagi. Gitu. Nanti ngeliat besok ya. PCL PCL mau saya review nanti maksudnya. Pak tadi apa Pak, PCL sama PCL? PCL itu previous candle low, PCO previous candle open. Jadi istilahnya itu ada PCH. PCH itu previous candle high. PCL previous candle low. PCO previous candle open. PCC previous candle close. Nah, kalau misalnya disebut PDH gitu ya. Kalau kadang di grup saya bilang PDH apa? PDH itu previous daily. Hanya itu daily. Daily high. Kalau saya sebut PWH ya, previous weekly high. Kadang saya sebut juga sebagai PMH, previous monthly high. PML, previous monthly low. Itu udah. Oke, udah cukup ya. Apalagi ya, udah itu aja. So udah. BTC sebentar udah. Kemudian apalagi ya? Kita buka BTC ya. BTC. Ingat ya, ini ada fair value gap di atas tuh. Besok live tidak, Pak? Besok malam kayaknya enggak ya. Enggak pasti ya, maksudnya soalnya besok malam tuh ada acara 7 harian. Tapi yang meninggal tuh orang Katolik ya, tapi ada 7 harian juga. Saya ya sebagai ini ya menghadiri aja tapi nggak doa-doa ya. Diundang sama tetangga 7 hariannya. 7 harian orang Katolik saya juga baru tahu. Bukan baru tahu sih, emang kalau orang Jawa agamanya Katolik juga ada 7 hari juga. Kayaknya sih tentatif ya besok. Belum tentu bisa live. Yang belum follow silakan follow akun, kemudian Japri DM Pak, saya ingin ikut grupnya. Nah, kasih namanya, jangan dipoto ya, tulis diketik aja typing gitu. Pak, nama saya Abdul. Saya ingin join itu tradingnya. Ada pola N nggak di BTC? Kita lihat apakah ada pola N. Tapi udah telat sih. Kalau tadi tahu ada ini bisa masuk M1 ya. Masukin YouTube live malam ini. Lihat dulu ya. Apa adanya aja ya. Gak usah edit-edit lah, saya juga males ya. Tadi coba ya. Nanti saya ini Mas Amir ya. Mas Amir itu Mbak Amir ya. Mas Amir ya.
Nanti saya coba ya, saya upload ya. Itu dulu ya. BTC-nya ini ada momentum. Jadi kalaupun nanti nge-breakout ini ke atas, tunggu dulu. Itu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Semoga yang tadi ikut sharing apa ikut live malam ini bisa paham ya. Dan kita sama-sama nih. Saya bukan yang mana yang terbaik karena saya lebih tahu dulu aja. Biar biar cita-cita saya mau mungkin semoga sama ya, kita jadi trading yang profit konsisten ya, bukan profitnya ini. Oke, yang belum join follow akun saya silahkan, nanti saya masukin ke grupnya. Gitu ya, nanti pesannya Mas Amir tadi ya untuk masukin coba ya itu ya. Yang ini dulu ya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Barakallahu fikum.